warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil qala Allah ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Wa qala fi ayatin ukhra inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yatawafa bihima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, duyufullah wa duyufur rahman yang insya Allah kurang berapa? 17 hari lagi, 17 hari lagi Bapak Ibu mau menunaikan ibadah umroh. Tadi sudah dibahas banyak oleh Ustaz Agus. Nah, di sini saya akan melengkapi saja. Sebenarnya tadi sudah banyak disampaikan. Baik, tadi sebelumnya disampaikan tentang rukun-rukun umroh. Rukun-rukun umroh tadi ada berapa tadi? Sambil ulang berapa? Ada 5 ya. Kalau rukun itu kayak kita sholat, sholat itu ada rukunnya, yang mana diawali dengan apa? Takbiratul ihram, diawali dengan salam dan harus tertib, tidak boleh diulang-balik, itu rukun. Ya. Nah, salah satu rukunnya tadi adalah ihram di mikot. Mikot tadi apa? Tempat atau kita memulai berihram. Nah, ibaratnya di sini tuh ditempel tuh kan ada, setelah jembatan ada gapura nih. Nah, mikot tuh kayak gitu bayangannya. Jadi nanti sebelum masuk Mekah, yang paling dekat itu di Tan'im yang seperti bisa jelaskan tadi, mikot itu batas kota, yang batas memasuki kota Mekah. Tadi ada 5 tempat ya, ada Dzulhulaifah atau Bir Ali yang paling jauh itu dari Madinah. Tapi nanti kita kesananya pas terakhir malah, karena kita masuk Mekah duluan. Nah, jadi mikot itu batas kota lah, kayak pas tempel nih, ya, di tempel itu kan ada apa? Gapura, Jawa Tengah, Yogyakarta. Ya, seperti itu. Nanti di sana juga Hadul Haram, atau batas tanah haram. Gitu. Jadi biar gampangnya mikot itu seperti itu, ya, batas kota, batas kota Mekah. Nah, kita tadi kan ada 5 ya. Yang pertama yaitu berihram di mikot. Nah, itu mulailah ini larangan-larangan daripada ihram. Kalau kita puasa, mulainya kapan? Puasa apa itu? Contohnya puasa Ramadan, dimulai menahan apa yang membatalkan puasa itu mulainya jam berapa? Dari subuh ya, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Di umroh itu juga kayak gitu, ada batasannya mulai memakai ihram, niat ya, kita berniat memakai ihram di mikot tadi, itu batasnya mulai. Larangan ini ya, yang akan kita bahas nih, larangan ini mulai berlakunya saat kita labbaik Allahumma umrotan. Itu mulainya larangan ini. Sampai kapan? Sampai tahallul. Tahallul tadi di mana tahallulnya tadi? Nah, tahallul tadi motong rambut tadi. Di mana? Di Marwah. Ya itu. Di Marwah. Jadi setelah tawaf, sa'i,
ya, sa'i bolak-balik sofa marwah diakhiri di marwah. Nah, apa itu namanya? Terakhir larangan maghribnya lah kalau puasa, atau salam pas waktu sholat, assalamualaikum. Nah, itu batasannya terakhir ya, itu di marwah. Mulainya kapan? Itu ketika kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan di mikot ya, gitu. Di mikot itu mulai daripada berlakunya larangan ini. Jadi sebelumnya ya nggak apa-apa. Setelah itu ya terserah. Sekarang larangannya apa? Larangannya itu sebetulnya nggak banyak. Larangannya nggak banyak. Ya kayak kita ini deh, puasa itu yang membatalkan apa? Makan, minum, ya. Terus dan hal-hal yang membatalkan puasa lainnya. Demikian juga di ihram ini. Nah, ini untuk larangannya secara garis besar dibagi pertama menjadi dua dulu biar mudah. Yang pertama untuk laki-laki, untuk bapak-bapak kayak ini larangan untuk bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah diperhatikan dulu. Jadi larangan untuk laki-laki menutup kepala. Menutup kepala itu contohnya ini memakai songkok kayak gini nggak boleh. Menutup kepala itu nggak boleh. Menutup kepala, songkok, terus kalau orang Arab biasa pakai sorban ya, imamah itu, itu nggak boleh. Kalau payung gimana? Nggak apa-apa kalau payung. Nah, yang penting tutup kepala yang nempel di kepala kayak gini, nggak boleh. Topi, songkok, itu khusus untuk laki-laki. Nah, nanti kalau bapak-bapaknya pakai songkok, tolong ibu-ibu juga mengingatkan sebelum kalau sudah mulai di berlakunya niat nanti. Terus yang kedua memakai sepatu. Nah, nanti kita terbang dari mana tadi? Kuala Lumpur, Malaysia ke Jeddah, ya ke Jeddah. Nah, saya sarankan nggak usah pakai sepatu, nggak apa-apa. Kita nggak mau jalan-jalan ke ini ya, pakai sendal saja nggak apa-apa. Maksudnya sepatu di sini apa? Yang menutupi ini jari-jari kaki, jari-jari kaki atau menutup daripada mata kaki, itu yang disebut batasan sepatu bagi laki-laki. Jadi untuk laki-laki itu jari apa, driji ya, jari dan mata kaki itu nggak boleh tertutup. Laki-laki, untuk laki-laki. Untuk laki-laki itu nggak boleh. Ya. Jadi larangan untuk laki-laki, ya, khusus laki-laki dua ini aja, menutup kepala dan juga memakai sepatu. Sekarang untuk sebetulnya tambah satu, membuka aurat ini umum bagi baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Tapi yang paling riskan kan apa itu aurat itu perempuan. Aurat perempuan itu mana? Muka dan telapak tangan. Berarti selain muka dan telapak tangan semuanya harus tertutup. Contohnya pakai kaos kaki. Terus nanti kaos tangannya itu yang telapaknya kelihatan. Biasanya nanti tanya Pak Agus bisa menyediakan online. Jadi membuka aurat, terbukanya aurat itu juga membatalkan daripada ihram. Ya, biasanya nih ibu-ibu ya, biasa kalau habis pergi jauh apa yang dilakukan? Loh, kenapa? Membuka jilbab sembarang tempat, bukan sembarang tempat sih, sampai rumah langsung copot. Oke, betul? Nah itu yang paling riskan itu. Apalagi nanti ibu-ibu udah jalan dari Malaysia terus ke Jeddah, habis Jeddah ke Hotel Mekah, itu kan jauh sekali ya. Tapi kalau karena pakai pesawat jadi dekat.
Jadi diingatkan, ya, diingatkan untuk apa itu saling mengingatkan, ya, saling mengingatkan bahwasanya kalau untuk ibu-ibu itu tidak boleh terbuka nih, nggak boleh terbuka, ya, nggak boleh terbuka. Demikian juga bapak-bapak auratnya dari pusar ini sampai lutut. Terus menutup wajah. Menutup wajah, maksudnya menutup wajah itu niqab. Kalau masker nggak apa-apa. Masker itu bukan dari bukan termasuk bagian daripada pakaian. Tetapi kalau niqab itu termasuk pakaian. Kalau masker, kalau sekarang insya Allah sudah agak bebas di Saudi. Ya, waktu saya umroh uji coba Desember tahun lalu, itu kalau nggak pakai masker kena denda 1.000 rial. Tapi kalau sekarang sudah bebas. Jadi kalau pakai masker nggak apa-apa. Ya, tapi kalau niqab itu yang nggak boleh. Ya, itu aja. Terus bersolek dan berdandan. Nah, ini untuk ibu. Mungkin kan bapak-bapak bersolek atau berdandan. Ya. Jadi ini khusus untuk ibu-ibu. Ya. Kalau tadi sebelum niat ihram tadi kan sunnah kan ini. Ini ketika sudah melafalkan niat tadi labbaik Allahumma labbaik umratan itu sudah. Ini secara garis besar. Selanjutnya, ya, yang dilarang saat ihram, ya, untuk memudahkan ini biar nggak sulit menghafalnya. Itu saya kelompokkan menjadi 4 biasanya. Pertama untuk diri kita sendiri, yang kedua diri sendiri dengan pasangan, apalagi yang sekarang yang berangkat suami istri banyak ya, bapak dan ibu banyak. Nah, ini apa itu perlu dijaga. Terus diri sendiri dengan orang lain, ya. Orang lain itu sih dan teman-teman satu grup ini atau nanti ketemu dengan orang lain atau mungkin pas tawaf kita berdesak-desakan. Nah, kondisi sekarang itu sangat crowded. Ini kayak haji. Ramadan nggak tahu nanti Ramadan mesti lebih padat lagi. Sekarang itu udah padat sekali sampai hotel-hotel di Mekah, hotel di Madinah itu juga penuh. Saya tadi malam itu untuk pemesanan hotel yang bulan Maret, saya kalau berangkatnya itu bulan Maret, itu saya konfirmasi hotel sampai jam 2 malam. Di sini jam 2 malam, saya baru jam 10. Jadi santai aja yang di sana kerjanya. Tapi di sini kita jam 2. Ya. Jadi apa itu kita biasa kalau kerja berhubungan dengan sana itu kerjanya 26 jam. Kenapa 26 jam? Nambah 2 jam harus menyesuaikan waktu sana. Kita nggak mengenal waktu kalau pas mungkin ada grup nih. Alhamdulillah kemarin Laraibat 2 hari Kamis kemarin itu ada kedatangan yang dari Surabaya. Hari ini nanti jam 5 itu ada kedatangan yang umroh plus Turki juga dari Jakarta. Gitu. Alhamdulillah setiap bulan Laraibat minimal sekali mesti ada keberangkatan. Jadi seandainya Bapak Ibu pengen berangkat, pengen nyari tanggal berapa, baik, kita lanjutkan. Jadi yang dilarang saat ihram selain tadi khusus bapak-bapak dan khusus ibu-ibu, ini ada 4 kategori. Nah, kategorinya seperti ini: diri sendiri dengan pasangan, diri sendiri dengan orang lain, diri sendiri dengan lingkungan sekitar. Yang termasuk diri sendiri dengan yang dilarang untuk diri sendiri itu apa? Pertama, memotong rambut atau atau mencabut, bukan memotong saja. Maka itu tadi Pak Agus mengingatkan kan, sebelum ihram itu sunnah, tapi ketika sudah melafadzkan niat menjadi larangan. Ya. Kita di pesawat sudah ngantuk-ngantuk nyabut ini. Nggak terasa kan? Nanti 1 helai itu harganya sama dengan 1 kambing. Dam namanya, atau apa itu
denda ya, atau ininya. Terus itu yang bulu, maka dipendekkan atau dirapikan, atau ini nanti mesti dicukur, mungkin bulu ketiak, karena kan bapak-bapak bajunya kan yang atas cuma ini kan sampirkan saja kan yang kain yang atas. Ini sambil ngantuk-ngantuk cabut gitu. Maka itu nanti dibersihkan. Ya. Kalau ibu-ibu kan nggak mungkin sampai dalam. Ya, kalau ibu-ibu yang dijaga apa? Ya mungkin yang biasa rontok atau dijaga. Bagaimana supaya tidak sampai rontok? Ya, itu. Yang biasa digaruk saja rontok lah, itu harus benar-benar dijaga. Jadi memotong atau mencabut bulu badan maksudnya. Terus memakai wangi-wangian. Tadi sebelum niat apa? Sunnah. Ya, sunnah ya tadi. Tapi setelah niat ini menjadi larangan. Jadi pakai wangi-wangiannya sebelum tadi waktu di Malaysia. Ya, waktu di Malaysia pakai wangi-wangian. Tapi ketika sudah masuk Saudi nanti atau sudah masuk Mekah, sudah. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Ketika cuci tangan. Ketika cuci tangan jangan pakai sabun, karena sabun memakai wangi-wangian. Itu ya. Ingat-ingat, nanti saya mengingatkan, hati-hati. Ini nanti insya Allah Pak Agus nanti paling bawel nih. Ingatkan terus oke. Harus. Itu Pak Agus mesti ngingatin terus ya. Terus memotong kuku atau menggunting kuku. Nah, tadi kan sebelum ihram sunnah, sekarang menjadi larangan. Maka itu dirapikan supaya apa? Apa itu tahu-tahu digigitin. Biasa kan kita perjalanan ini kita sambil ngantuk-ngantuk ini digigit. Ini yang diri sendiri, larangan untuk diri kita sendiri masing-masing. Sekarang yang kedua, diri sendiri dengan pasangan. Ya, mungkin yang berangkat suami istri, nah ini perlu diperhatikan. Bermesraan, terus khitbah atau menikah, terus hubungan suami istri. Insya Allah sampai hubungan suami istri nggak mungkin lah, karena ini cuma umroh. Ya, kalau umroh itu maksimal ya paling 12 jam lah jarak antara tadi melafatkan niat sampai tahallul, itu paling lama ya 12 jam kurang lebih. Tapi kalau haji itu sampai 5, kadang sampai 6 hari ya. Jadi yang termasuk larangan ini ya, tahu-tahu istri kita tambah lebih cantik nih. Jangan dikira bermesraan itu yang ini. Mungkin kita memegang tangan istri tanpa sadar ya, kalau biasa mungkin ini ya, tapi kemungkinan perasaan kita lebih ya, itu sudah termasuk apa itu namanya masuk larangan ihram ya, itu masuk larangan. Jadi ini yang khusus yang berangkat suami istri. Nah, mungkin untuk menjaga, mungkin duduknya waktu naik bis nanti pindah. Cuma sebentar, cuma nggak nyampe berhari-hari. Ya. Cuma contohnya perjalanan Jeddah ke Mekah itu sekitar 1 jam, 1 sampai 1,5 jam. Ya. Kalau menikah nggak mungkin, kalau menikah lagi ya. Baik, yang ketiga, diri sendiri dengan orang lain. Nah ini satu grup ini. Apa yang diri sendiri dengan orang lain? Diri sendiri dengan orang lain itu berdasarkan ayat Al-Quran ini. Al-Hajju Ashhurul Ma'lumat, faman farada fihinna hajja fala rafasa, berkata jorok. Maka itu disunahkan atau dianjurkan kita melafadzkan talbiyah. Sudah hafal belum talbiyahnya? Belum. Monggo kalau gitu kita latihan ya. Bapak Ibu mengikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Monggo.
labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda innal hamda wan ni'mata wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Ini namanya kalimat talbiyah. Apa? Kalimat talbiyah. Ya. Untuk menjaga ya, ini berkata jorok, berbuat fasik sampai bertengkar. Nanti semenjak dari jeda ya, ketika sudah masuk landing naik pesawat sudah turun dari pesawat terus masuk bis perjalanan ke Mekah kurang lebih 1 jam. Nah itu baca ini labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Saya kalau baca mesti merinding. Kenapa? Itu kalau kita memahami artinya benar-benar, coba kita renungkan ya. Labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Aku penuhi panggilanmu. Panggilan yang tidak ada sekutu. Ya ini yang manggil cuma Allah. Bukan yang manggil bukan. Nah, Pak Agus itu cuma perantara saja. Kalau Allah belum memanggil, Bapak Ibu sudah bayar, sudah siap berangkat. Kalau Allah belum memanggil, maka kita belum bisa mengucapkan ini menuju Makkah. Maka itu yang pertama tadi kita bersihkan niat. Niat kita bersihkan. Jadi mulai sekarang mumpung ada 2 pekan ini kita bersihkan niat kita. Kita sudah usaha memenuhi panggilan Allah. Karena apa? Panggilan yang ini termasuk panggilan kedua, manis atau ilaihi sabila tadi. Ya. Allah sudah memampukan kita. Bapak Ibu semuanya sudah siap untuk berangkat, sudah membayar, sudah mengurus paspor, itu sudah salah satu niat untuk sana. Ya. Supaya apa? Panggilan la syarika lak ini benar-benar menjiwai itu ke nurani kita, hati kita. Kenapa? Kalau dibandingkan tadi, Ustaz Agus bilang, innal hamda, sebetulnya pujian-pujian itu hanya untuk Allah saja. Wa nikmata, Bapak Ibu bisa bayar umroh, Bapak Ibu bisa mengeluarkan uang untuk bayar yang tidak sedikit itu. Bayangin berapa? Kalau di kantor harganya malah 32,5. Ya. Jadi nanti mungkin barengan Bapak Ibu tuh bayarnya ada yang lebih mahal. Jadi kalau Ustaz Agus lebih murah gitu ya. Jadi di kantor itu kalau yang daftarnya di kantor bayarnya 32,5. Ya. Itu kalau dibandingkan nikmatnya Allah sudah nggak ada apa-apanya. Bayangin, apalagi yang belum pernah berangkat ya. Semenjak lahir sampai sekarang nikmat Allah itu sudah nggak bisa dihitung. Saya pengalaman Desember kemarin itu ya, bukan Desember, mulai September sampai Desember itu mengurus istri saya, ya Allahumma ya alhamdulillah, kemarin Desember itu meninggal. Itu cuma oksigen saja Bapak Ibu ya, oksigen yang itu kecil, saya kira oksigen kecil itu bisa untuk lama ya, itu cuma 3 jam, harganya berapa? 175.000. Padahal itu bantuan nafas loh, bukan oksigen yang benar-benar cuma bantu nafas ya. Cuma 3 jam 175.000. Kita 24 jam gratis. Nah, udah hitung saja berapa nikmat Allah. Itu baru bernafas, belum yang lain-lain. Maka itu tadi. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk. Semuanya itu milik Allah. Udah kita pasrahkan
harta yang kita tinggalkan di rumah itu semuanya milik Allah. Nanti yakin deh, pulang akan bertambah. Benar tuh, akan bertambah. Baik hartanya, kesehatan bapak ibu, terus belum janji Allah dosa-dosa kita diampuni. Contohnya, bapak ibu tahun sekarang umroh, tahun depan habis hajian daftar lagi ke Pak Agus. Itu dosa mulai setelah pulang nanti, kita belum berangkat ya, setelah pulang nanti sampai pas mau daftar lagi itu dihapus sama Allah. Enak kan kita mau tapi ini dosa-dosa kecil, dosa-dosa kecil. Maksudnya dihapus itu apa? Kita dijaga oleh Allah, diingatkan kalau mau berbuat, wah ini mau mengambil yang bukan haknya, Allah mengingatkan kita, dan itu akan ringan. Nah, kuncinya apa? Umroh kita menjadi umroh yang makbulah dan haji yang mabrur. Itu kuncinya di sini nih. Kita menjaga lisan kita, menjaga perbuatan kita, dan juga tidak boleh saling bertengkar. Bertengkar ini bukan sampai tonjok-tonjokan, bukan. Bersilah pendapat. Kowe tak kandani ini kok wangel mentok. Nah, akhirnya yang satu menjawab, lah aku ya wis ngene lho. Kok disalahnya terus. Nah, ini termasuk juga bertengkar. Maka ini dijaga selama ihram, dijaga. Kalau nanti itu benar-benar berhasil, ya, pas pulang nanti akan mudah. Itu diri sendiri kita dengan orang lain, atau satu kelompok, atau mungkin pas tawaf itu dengan ketemu orang seluruh dunia. Ini dijaga. Selanjutnya yang terakhir yaitu diri sendiri dengan lingkungan kita. Ada dua ini, yaitu memetik pohon atau memotong, atau kalau kita insya Allah nanti nggak nyampe. Kalau di Bir Ali itu biasa buah kurma itu, apalagi pas menjelang musim panas bulan Mei, bulan Juni itu sudah mulai berbuah. Itu kita kalau nggak ngambil itu gimana rasanya? Kan pendek-pendek, tinggal petik saja. Nah, itu termasuk larangan selama ihram. Terus membunuh atau berburu binatang. Di tahun 2018 sebelum COVID itu kan di Mekah ada wabah belalang. Waktu itu saya banyak mengingatkan ke jamaah hati-hati supaya jangan sampai membunuh, atau mungkin kalau nggak sengaja, nggak tahu, nggak apa-apa, tapi kalau ini nanti kita jaga benar-benar. Nah, ini satu belalang harganya sama dengan satu ekor kambing karena bayar dana itu tadi. Itu saja. Jadi yang dilarang ini cuma ini. Selain ini boleh. Selain dua yang tadi khusus laki-laki dan khusus perempuan, dan 4 hal ini, 4 kategori ini, selain itu boleh. Mungkin itu saja tentang larangan-larangan ihram. Ada yang ditanyakan? Dan nyamuk tidak cuma. Jangan. Kalau ada nyamuk nanti. Jadi tidak boleh. Ya, tidak boleh. Tapi itu waktu ihram saja. Kapan ihramnya? Tadi mulai melafadzkan niat sampai tahallul. Setelah tahallul ya bebas. Ini yang suami istri ada yang sekamar berdua nggak? Nggak ada. Itu kita pisah semua. Oh ya. Bahaya nih. Penting apa itu? Nggak nih. Jadi tidak boleh pakai sepatu. Terus Sendalnya ya mungkin kayak sendal gunung atau ini, atau sendal jepit nggak apa-apa. Naik pesawat nggak ada yang larang pakai sendal jepit. Sendal jepit nggak apa-apa. Yang penting ini jarinya itu kelihatan. Jarinya kelihatan. Ya, jari dan mata kaki.
Kalau ini tertutup ini nggak boleh, khususnya yang laki-laki. Jadi pakai sepatu tidak boleh selama ihram. Nah, atau mungkin pas dari YIA ke Malaysia, Siti Tur ke bawah Menara Petronas pakai sandal jepit, malu contohnya ya. Wah, ini ketok naik rombong candi. Kita nganggo sepatu. Betul nopo waktu itu nggak apa-apa. Tapi ketika pas mulai nanti mikotnya di Yalamlam atau di Jeddah? Kalau di Yalamlam. Oh, berarti mikotnya nanti di Yalamlam. Setengah jam sebelum landing nanti biasa diumumkan bareng-bareng. Nah, itu 1 jam sebelumnya siap-siap. Yang sebelumnya pakaian atasnya mungkin pakai jaket atau ini siap-siap. Jadi di 1 jam sebelumnya di komando. Yang mau mikot silahkan untuk segera ganti baju. Ya. Kalau yang bawah kan sudah tadi ya. Yang bawah sudah, tinggal yang atas itu diganti. Nah, setelah menjelang setengah jam itu nanti melewati Yalamlam. Ya, salah satu tempat mikot itu. Nah, itu langsung melafadzkan niat. Nah, mulai dari situ labbaik Allahumma umratan. Nah, mulai itu sudah berlaku nih larangan-larangan ini tadi. Jadi mulai itu sampai kapan? Sampai nanti ketika sudah di Marwah setelah kita tahallul. Ya, setelah kita tahallul udah terserah. Nah, jangan lupa nanti di hotel, masuk hotel, tahu-tahu nanti ganti baju, ganti ini apa itu nyopot kerudung. Nah, hati-hati ya ibu-ibu, bapak-bapak tahu-tahu mau apa masuk hotel langsung ganti, wah sumuk, ganti jangan ya. Kita masih ihram posisi kita. Batasannya boleh ganti pakai baju selain 2 helai tadi ketika sudah tahallul di Marwah. Itu batasannya itu. Jadi pakai sepatu juga boleh yang jari-jari. Tapi sebelumnya sesudahnya monggo nggak apa-apa. Jadi mungkin kalau mau pakai sepatu ya sendalnya pun disiapkan di tas kecil, tas kabin. Kan kopernya dapat 2 kan Mas? Nah, koper dapat 2, koper yang besar nanti masuk di YIA, keluar sudah di Jeddah. Malah keluarnya sudah di hotel Mekah nanti. Jangan sudah nggak usah ngurusi di mana di Malaysia itu udah nggak ngurusi. Cuma yang kecil aja. Nanti yang kecil kalau misalkan harus masuk ke bagasi, tapi yang kecil itu nanti di Malaysia keluar, nanti bareng-bareng sama Pak Gus kalau ngambil. Tapi kalau yang besar itu nanti sudah di Mekah ketemunya. Mungkin ada yang lain? Boleh tanya Pak? Oke. Anjing, mohon maaf, nanti tuh sampai ke Malaysia, itu terus kita ke hotel dulu. Habis dari hotel, terus paginya jam 9 kita sarapan, terus Siti Tur. Setelah Siti Tur itu kita nggak masuk hotel lagi toh? Nggak, sebentar. Berarti sudah pakai baju ihram itu, sudah siap baju ihram? Pakai baju putri ya? Nek putri ya? Ada baju ihram, jadi kan soalnya kan dari Siti Tur langsung ke bandara nih Pak? Oh, yang bapak-bapak pakai ihramnya kapan? Di bandara. Oh di bandara, oh iya ya, di bandara nanti bisa, iya ya betul ya Pak ya. Terus misalnya bagi misalnya ada ibu-ibu yang masih muda, gitu, itu misalnya ada batal, misalnya tinggal sedikit misalnya ya, pagi itu belum suci, misalnya masih di Malaysia itu belum suci. Terus tapi diperkirakan nanti sampai Mekah itu sudah suci. Nah kan tadi dari bandara Malaysia sudah pakai baju ihram. Terus nanti sampai ke Mekah itu langsung masuk ke hotel. Nah, itu boleh tidak misalnya mandi gitu? Mandi boleh, tapi tidak boleh pakai sabun.
Oh, boleh ya. Ya. Misalnya, Sebetulnya mandi nggak apa-apa, oh, nggak apa-apa. asalkan tidak pakai sabun. Oh, ya, Iya. ya. Bukan mandi besar, Pak. Misalnya itu tadi belum suci benar, kan Mandi suci. harus mandi Kalau suci mandi itu suci, boleh nggak? Misal, berarti umrohnya belum bisa dilaksanakan ya. oh, Nanti gitu. kan ada umroh kedua dan ketiga. Oh, misalnya kepepetnya ya, Misalkan bisa. kepepetnya, Ya di mudah-mudahan. umroh pertama itu belum suci, nanti Anjing. di umroh kedua. Oh, begitu. Jadi ada jalan keluar gitu. Ya. Ini hanya seandainya kan kadang kan perhitungan ini kan misalnya itu Ya. ya mudah-mudahan udah bersih dari Malaysia. Nah, ini boleh mandi ya misalnya. Boleh. Ke Mandi Mekah. besar nggak apa-apa sebenarnya, mandi besar. Terus dijaga ihromnya pun nggak apa-apa. Tapi nanti ketika sampai Mekah mandi lagi, Ya, bisa ya, ya. juga. Ya. Tapi kalau ditakutkan belum selesai belum umroh, atau bahkan karena apa itu capek yang mungkin tahu-tahu Ya. sudah di Malaysia sudah bersih, kondisi Ya, ya. bersih, tahu-tahu sampai jeda atau Ada pas lagi. sudah di Mekah keluar. Ya, Ya. misalnya. Apa itu namanya, nanti untuk yang umroh kedua, umroh ketiga bisa. Oh, gitu. Nggih. Oh iya ya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terima kasih. Jadi baik. Ada yang lain? Masalah haid untuk perempuan itu memang macam-macam ininya, dengan kondisi dan psikis yang juga mempengaruhi juga ya. Saya pernah nangani itu waktu itu dari Madinah semuanya beres semuanya. Pas mau tawaf, bayangin, pas mau tawaf. Jadi sudah biasanya kan kalau dari Madinah itu ke hotel itu apa itu namanya makan malam, ke masjid, terus apa itu namanya ke masjid itu sholat maghrib dan isya, nah, baru tawaf. Nah, itu pas mau tawaf itu keluar, Ustaz saya keluar, ya udah nggak boleh dilanjutkan karena ya jadi syarat utama tawaf itu sama dengan syarat sholat. Udah biar mudah mengingatkannya kayak gitu loh. Kalau sholat kan udah biasa untuk ini atau pokoknya yang membatalkan sholat itu juga yang membatalkan tawaf. Ada yang lain? Sanggulnya kurang bisa minta Pak Direktur enggak? Ya, ini ada penjelasan sedikit tadi. Jadi tentang tawaf tadi sudah kayaknya sekilas ya tadi. Nah, tawaf itu dimulai dari rukun Hajar Aswad dan dia diakhiri sampai Hajar Aswad juga. Tawafnya. Itu tawaf. Mulai kalau tawaf istilahnya putaran, kalau sa'i itu kali. Jadi di satu kali putaran mulai dari Hajar Aswad sampai Hajar Aswad balik itu satu. Duanya kapan? Mulai dari Bismillah Allahu Akbar sampai putar lagi sampai di mana Hajar Aswad tadi itu dua. Kalau batal gimana? Contohnya batal pas di rukun Sami atau di Ismail sana, batal pas putaran ke-6. Putaran ke-6. Gimana caranya? Wudu dulu. Terus setelah wudu pas putaran ke-6 melanjutkan mengulang. Mengulangnya kapan? Mengulang putaran ke-6 lagi. Bukan mengulang putaran ke-1, tapi mengulang putaran ke-6. Berarti mulai dari Hajar Aswad lagi. Meskipun batalnya di rukun Yamani atau menjelang Hajar Aswad, kalau belum penuh satu putaran, mengulang lagi di putaran di mana dia batalnya. Mulai dari Hajar Aswad lagi. Wudu, habis wudu mengulang dari Hajar Aswad lagi. Berapa yang
Jadi ciri-cirinya Hajar Aswad apa? Hajar Aswad ciri-cirinya biasanya kita di situ hanya banyak gitu. Atau kalau melihat nanti di sisi kanan itu ada lampu hijau. Itu mulainya di situ. Nanti Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tapi nggak usah bingung apa yang mau tak baca. Udah ikuti Pak Agus saja nanti. Jadi Ustaz Agus tadi dari akan jenengan mulai dari Jogja atau mulai dari mungkin kalau kumpulnya di sini mulai dari sini sampai kembali lagi ke sini. Bandara King Abdul Agus. Abdul Agus sampai Bandara King Abdul Aziz. Jadi mulai dari sini dikembalikan lagi di sini. Layanan Ustaz Agus luar biasa. Tapi kalau yang dari kantor itu disuruh kumpul di bandara di A. Sini paspor dijemputi di rumah. Paspor diantar di rumah, apa itu mengantar ini koper juga. Hanya luar biasa layanan apa itu Larai Jogja Utara ini benar-benar patut ditiru. Ini tawaf, habis itu sa'i. Nah, sa'i kalau gambaran nanti gambarannya bukan kayak begitu itu. Jadi sa'i itu yang dimulai dari sofa itu kalau ditarik lurus itu urutnya Hajar Aswad, terus utara selatan gitu. Itu jaraknya antara sofa ke Marwah itu 450 meter, tapi bukan di jalan di Padang mungkin Pak bayangan di Padang antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Nah, itu dingin, apalagi ya. Nah, sa'i itu tempatnya namanya mas'a. Kalau tawaf itu tempat namanya mataf. Nah, di sa'i di mas'a itu yang lantai paling bawah itu kan ada 5 lantai. Lantai paling bawah itu Bapak Ibu mesti kedinginan, dingin sekali. Tapi biasa kita nanti di lantai 2. Lantai 2 itu hampir sejajar dengan tempat keluarnya pas kita apa itu habis tawaf, nanti ada naik sedikit gitu. Naiknya juga landai karena naik. Jadi Bukit Sofa dan Bukit Marwah, jangan dibayangkan bukit itu kayak Bukit Kaliurang itu terlalu tinggi. Jabal Rohmah aja dengan Kaliurang tinggian ini ya. Jadi nanti kalau pengen naik ke Jabal Rohmah bisa. Coba sekarang mau naik Kaliurang membutuhkan tenaga benar-benar ya. Jadi apa itu Bukit Sofa dan Bukit Marwah itu bukan tinggi, malah kalau Bukit Marwah kalau nggak ditutup itu kita bisa apa itu namanya berdiri di atas bukitnya yang Marwah sambil istirahat. Itu yang di lantai 2 saja itu bukit Marwahnya kita bisa injek itu bukitnya. Tapi kalau sofa itu nanti ada di apa halangi oleh kaca. Nah nanti ketika di lampu hijau bapak-bapak lari-lari kecil. Nah ibu-ibu yang ikutin aja. Lari-lari kecil ini bukan lari 15 gitu bukan, tapi ya lari kayak jalan tapi di jalan kaki. Apa ininya lari di tempat larinya di perbanyak langkahnya. Bacanya yang tadi yang diajarkan Ustaz Agus, Rabbikfir warham waqfu wa takarrum wa tajawwaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallahu azizul akram. Panjang ya? Ada yang pendek. Rabbikfir warham terus innaka antal azizul akram. Nggak hafal. Aduh aku belum hafal, nanti kasih udah lah. Udah ngikutin saja. Atau kalau nggak bisa itu Bapak Ibu dongo terserah pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris atau udah bahasa apa saja Allah mendengar. Yang penting yakin dikabulkan. Tapi jangan lupa ya, doanya jangan urusan dunia tok. Doa untuk akhiratnya juga. Terus
Habis itu juga jangan lupa doakan negara kita, biar diberi aman, tentram, kita cari rezeki juga mudah, apa-apa murah. Itu doa-doa yang perlu kita panjatkan. Jadi usahakan doanya itu sesuai yang mantep, pakai bahasa apa? Kalau nggak harus bahasa Indonesia, kalau nggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Nggak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada tambahan pertanyaan nggak? Sudah nggak ada ya? Sudah capek semuanya habis makan bakso, terus ngantuk. Oke. Ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ustaz.